Sampai mana tadi? Ya. Ya. Bisa didengar ya suara saya? Jelas, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Ini adalah beberapa tipe dari kromatografi atau jenis atau macam kromatografi cair ya, yang dibedakan pada jenis fase diamnya. Jadi ada ini ya, kemarin sudah saya bahas, ada kromatografi adsorpsi, yaitu kromatografi padat cair, di mana fase diamnya padatan. Kemudian ini kromatografi cair-cair atau kromatografi partisi, atau kromatografi bonded fase, itu kategori ini ya. Kemudian ini kromatografi pertukaran ion, dan ini adalah kromatografi size eksklusi. Nah, sekarang ini yang harus Anda pahami. Prinsip dari pemisahan dengan kromatografi cair, ya, menggunakan instrumen HPLC itu sebetulnya adalah kepolaran, ya. Prinsipnya adalah kepolaran. Harus mengikuti prinsip kepolaran. Apa itu? Seperti apakah itu? Kepolaran analit akan sama dengan kepolaran fase diam. Nah, gitu ya. Kepolaran analit harusnya idealnya sama dengan kepolaran fase diam atau tidak sama dengan kepolaran fase gerak. Jadi maksudnya apa? Aturan umumnya yang pertama bahwa analit itu kalau ya idealnya itu harusnya gitu ya, harus memiliki kepolaran ya, harus memiliki kepolaran yang hampir sama. Itu bukan sama dengan ya. Kalau sama dengan kan berarti persis yang mendekati dari kepolaran fase diam. Tetapi jangan berbeda kepolarannya dengan fase gerak. Artinya kepolaran analit itu harus sama, sifat kepolarannya harus sama dengan fase diam. Supaya apa? Supaya analit itu bisa larut, bisa tertahan dalam fase diam. Karena ini kromatografi cair, sehingga prinsipnya adalah kelarutan. Yang namanya kelarutan itu like dissolves like. Jadi kalau kepolarannya sama, dia akan melarutkan oleh senyawa lain yang kepolarannya juga sama, gitu kan? Nah, kalau kepolaran fase analitnya itu sama dengan kepolaran fase diam, ya maka analit akan larut kan dalam fase diam. Lah, larut dalam fase diam itu maksudnya apa? Dia terretensi, tertahan. Nah, gitu ya. Tetapi kepolarannya itu tentu saja tidak boleh sama persis dengan kepolaran fase gerak. Tidak boleh sama dengan kepolaran fase gerak. Kenapa? Ya karena kalau sama dia ya nggak akan tertahan akhirnya. Ada kompetisi kelarutan antara analit dan fase diam. Nah, jadi seperti itu ya. Tetapi ini untuk mencapai pemisahan yang baik, kalau analit itu harusnya berinteraksi dengan fase diam, tetapi jangan terlalu kuat interaksinya. Nah, kenapa? Karena akan menghasilkan waktu retensi yang lama. Interaksi yang terlalu kuat itu maksudnya bagaimana? Jika kepolaran analit itu sama persis mirip dengan kepolaran fase gerak. Kalau kepolarannya semakin mirip pun juga sebetulnya nggak bagus gitu loh. Ya. Jadi nggak bagus juga kalau kepolaran analit itu sama dengan kepolaran fase diam. Fase diam maksud saya. Kenapa? Kalau kepolarannya sama nanti maka akan cenderung larut sempurna. Kalau larut sempurna nanti apa? Waktu retensinya lama, nggak keluar dari kolom gitu loh, nggak keluar dari kolom. Nah, gitu ya, nggak keluar dari kolom, maka akan menghasilkan waktu retensi yang lama. Nah, kalau gitu bagaimana? Ya itulah yang akhirnya menjadi kompromi. Kalau terlalu kuat interaksinya juga nggak bagus. Terus bagaimana caranya? Biasanya kepolaran fase geraknya juga disamakan juga dengan kepolaran analit, tapi juga nggak boleh sama persis gitu loh. Agak repot ya. Jadi itulah yang terjadi. Jadi sifatnya kompromi. Ketepatan memilih jenis fase gerak itulah yang menjadi bagian atau seni gitu loh, yang dipelajari ketika menggunakan instrumen kromatografi cair gitu. Kalau kepolarannya fase gerak jauh berbeda dengan kepolaran analit itu juga tidak menguntungkan. Kenapa? Karena analit nggak larut dalam fase gerak, sehingga apa? Dia nggak akan terbawa kan oleh aliran fase gerak. Dia akan ada aja di ujung kolom, atau bisa jadi dia tertahan begitu lama di dalam fase diam gitu kan, nggak keluar dia. Nah, itulah yang terjadi. Nah, sekarang ini ya. Atau ada yang ditanyakan dari sini? Coba saya mau interaktif ini. Ada yang mau tanya enggak? Belum ada, Bu. Oke, baik. Ya. Ini ya. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Kromatografi pertama yang kita pelajari adalah kromatografi cair-cair. Setelah kita tahu kaidah umumnya bahwa adalah kepolaran ya, kita akan pelajari jenis kromatografi yang pertama, yaitu kromatografi
cair-cair ya, atau kromatografi partisi. Sifatnya bagaimana kromatografi partisi itu atau kromatografi cair-cair ya? Kalau disebut kromatografi cair-cair itu artinya apa sih? Fase geraknya cair, fase diamnya cair gitu kan. Nah, kalau fase diamnya cair itu, kalau kemudian diberikan analit ya, atau dilewatkan analit yang dibawa oleh fase gerak, maka sebetulnya interaksi analitnya dengan fase diam yang cair itu apa ya? Partisi. Jadi dia terbagi sempurna. Partisi itu kan terbagi. Analit itu terbagi sempurna untuk sebagian larut dalam fase diam. Kenapa dia bisa larut? Karena kan fase diamnya cairan gitu loh. Ya, nah karena larut sempurna maka disebut partisi, maka interaksinya partisi. Tapi sekali lagi larut sempurnanya juga nggak boleh terlalu kuat larutnya, nggak boleh terlalu lama. Kenapa? Karena akan keluar lama dari kolom. Padahal yang namanya efisiensi itu adalah hitungan waktu. Jadi proses running elusi dari kromatografi itu nggak boleh lebih, ya nggak ada sih hitungan waktunya ya, tapi paling tidak itu dalam hitungan menit ya. 10 menit itu paling nggak sudah cukup lama itu untuk bisa keluar semua komponen dari kolom itu ya. Nah, karakteristik kromatografi cair-cair atau kromatografi partisi ini ya. Karakteristiknya fase diamnya adalah cairan yang ditahan pada permukaan bagian dalam dari kolomnya. Ya. Fase diam yang tertahan pada permukaan dari bahan packingnya, jadi di dalam kolomnya ya. Kemudian pemisahan didasarkan atas perbedaan dari kepolaran dari solut ya. Pemisahan itu didasarkan atas perbedaan kepolaran dari solut. Nah, jadi itulah tadi. Kalau ada 2-3 macam komponen ya dalam sebuah sampel, misalkan sampel minuman nih. Minuman di situ apa sih? Ada sakarin, ada aspartam ya, minuman rasa-rasa ya, misalnya kemudian ada flavor, ada rasa-rasa ya, perisa ya, kemudian ada asam benzoat gitu ya. Nah, saya mau memisahkan kandungan dari penyusun bahan minuman ini, minuman ringan ini. Kemudian dianalisis dengan kromatografi cair-cair. Nah, kalau aspartam, kemudian sakarin, kemudian asam benzoatnya itu dan apalagi lainnya itu memiliki kepolaran yang berbeda dengan fase diam, maka pasti interaksinya kan berbeda. Nah, kekuatan interaksinya kan berbeda. Kalau kekuatan interaksinya berbeda, kemampuan menahannya kan juga berbeda. Nah, kalau ketika kemampuan menahannya fase diam kepada komponen ini berbeda, maka akhirnya bisa terpisah kan, ada yang tertahan lebih lama, ada yang sebentar. Kalau ada yang lama, ada yang sebentar, dasarnya pada apa? Pada kepolaran tadi gitu loh. Kalau yang lama interaksinya berarti kepolarannya komponen tersebut sama persis dengan kepolaran fase diam. Nah, seperti itu ya. Makanya pemisahan itu didasarkan atas perbedaan dari kepolaran dari solutnya ketika berinteraksi dengan fase diamnya. Fase 1 akan lebih polar daripada fase yang lain. Dengan sendirinya pasti karena perbedaan berarti kan ada yang lebih polar, ada yang kurang polar gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian ya. Betul, Bu. Kemudian kromatografi cair-cair mengikuti prinsip ekstraksi cair-cair. Diperlukan fase diam yang tidak larut dalam fase gerak. Kenyataannya tidak ada yang benar-benar tidak larut karena dilewati berliter-liter fase gerak dengan tekanan tinggi. Jadi yang namanya kromatografi cair-cair itu memang harus idealnya ya. Memang idealnya itu fase diamnya itu harus tahan supaya dia tidak larut dalam fase gerak. Karena sudah sama-sama cair, otomatis sifat kelarutannya kan sebetulnya sangat tinggi ya. Dia kemungkinan untuk peluang untuk terjadi kelarutan itu kan besar karena cair ketemu cair gitu loh. Nah, akhirnya diperlukan fase diam yang tidak larut dalam fase gerak, tapi kenyataannya itu tidak ada fase diam yang benar-benar tidak larut. Karena mereka harus dilewati berliter-liter fase gerak dengan tekanan tinggi kan, fase diamnya itu. Nah, akhirnya itulah yang terjadi pada kromatografi cair-cair yang partisi ini. Jadi fase diamnya itu disalurkan secara fisis, ditempelkan secara fisis pada bagian dalam. Contohnya apa nih? Contohnya fase diamnya contoh Corbowax ya, atau oksidipropionnitril. Ini adalah nama trivial ya, nama trivial ya. Nama trivial itu nama pabrik ya. Kalau Corbowax ini nama trivial, kalau oksidipropionnitril nama IUPAC ya. Biasanya diatasi dengan menjenuhkan fase gerak dengan fase diam. Nah, supaya tidak terlalu mudah larut, maka biasanya fase diam itu dijenuhkan dengan fase gerak. Caranya dijenuhkan itu seperti apa? Diekstraksikan, dikontak ya. Jadi kalau ada istilah menjenuhkan pelarut itu kita kontak, kita interaksikan.
Kalau itu cair sama cair ya kita ekstraksi. Ya pakai corong pisah itu loh. Gitu ya. Nanti setelah itu kan akan terpisah tuh. Karena kan tidak boleh campur kan? Tidak boleh larut kan, maka terpisah. Kemudian kita kita pisahkan dengan corong pisah itu. Fase diam tidak tahan terhadap perubahan suhu karena akan mengubah kelarutannya. Nah, ini fase diam itu biasanya juga tidak tahan terhadap perubahan suhu karena akan mengubah kelarutannya. Itulah rentannya memang ya. Kadang-kadang kromatografi kelebihan kekurangan lah. Kromatografi cair itu kalau kelebihannya seperti itu, misalkan dia mudah bagi senyawa yang tidak tahan panas gitu ya. Tapi dia juga sendiri fase diamnya juga tidak tahan panas sebetulnya. Kalau ada panas tinggi ya, ada perubahan temperatur di kolom misalkan itu akan mengubah kelarutannya. Tapi biasanya memang pada kromatografi cair tidak ada oven kan, tidak ada oven. Jadi dijaga memang dalam temperatur kamar minimal itu. Kemudian dalam kromatografi cair-cair itu berlaku hukum konstanta keseimbangan CS per CM ya. Sama, saya kira semua proses kromatografi itu konstanta keseimbangannya sama. K sama dengan CS per CM. Konsentrasi analit dalam fase diam dibagi konsentrasi analit dalam fase gerak. Tapi sekali lagi, berapa konsentrasi itu berapa, itu kita susah ya. Kita tidak bisa hitung. Kenapa? Kita tidak bisa hitung secara langsung karena ini pernah saya sampaikan. Karena analitnya itu kan berada dalam fase diam. Ketika berada dalam fase diam itu kan gimana kita ngitungnya dalam fase diam? Susah kan? Nah, itulah makanya. Terus bagaimana menghitung K, Bu gitu ya? Kalau ingin menentukan K, konstanta keseimbangan CS per CM-nya kita gunakan persamaan yang lain di mana kita bisa dapatkan dari ada caranya ya, tapi tentu tidak dijelaskan di S1. Ini yang saya lakukan ketika tesis. Jadi tesis saya itu S2 itu saya mencari konstanta keseimbangan dari kromatografi cair-cair yang pertukaran ion gitu ya. Nah, dengan cara apa waktu itu ya pakai pendekatan rumus ya. Panjang ya, tidak disampaikan di S1. Nah, sekarang kromatografi cair-cair ya. Ini masih kromatografi cair-cair kan judulnya yang pertama. Kromatografi cair-cair itu ada 2 macam. Kromatografi cair fase normal dan fase terbalik. Nah, jangan bingung ya. Udah ada fase gerak, ada fase cair. Jadi kromatografi itu ada kromatografi cair ya, kromatografi cair-cair ya, fase diam cair, fase gerak cair itu ada 2 macam. Kromatografi fase normal dan kromatografi fase terbalik. Pintu gerbang. Nah, sudah karakteristiknya. Sekarang seperti apakah ini ya? Kromatografi cair fase normal ya. Kromatografi cair fase normal itu seperti ini. Ya, jadi sebentar dari saya nggak konsen tadi. Kromatografi ada 2, kromatografi fase normal dan kromatografi fase terbalik ya. Yang disebut fase normal itu apa gitu ya, jangan bingung ya, ada fase gerak, ada fase diam. Kemudian ada lagi fase normal dan fase terbalik gitu ya. Nah, fase normal itu apa? Untuk kromatografi cair fase normal, fase diamnya itu harus lebih polar atau bukan harus. Fase diamnya itu lebih polar dari fase gerak. Jadi kalau ada kromatografi yang fase diamnya lebih polar daripada fase gerak, berarti dia disebut sebagai kromatografi cair fase normal. Ya, jadi yang maksud dengan kromatografi cair fase normal itu ya fase diamnya itu lebih polar daripada fase gerak. Contohnya apa? Fase diam yang pasti kemungkinan paling polar, tidak ada fase gerak yang mampu menandingi kepolaran dari fase diam ini, yaitu fase diamnya silika dan alumina. Ya, silika oksida, SiO dan Al2O3. Ya. Nah, ini. Lah, kalau fase normal itu maka dengan sendirinya fase geraknya, solvennya ya, fase geraknya itu lebih non polar ya, karena fase diamnya lebih polar kan? Nah, contohnya apa? Heksana, propil ether ya. Kemudian kalau kita bekerja pada kolom dengan kromatografi fase normal, di mana fase diamnya lebih polar kan, maka dengan sendirinya yang kurang polar akan terelusi lebih dulu. Ya enggak? Kalau kita punya fase diam yang sangat polar, kemudian analitnya itu kurang polar, kira-kira analit yang kurang polar itu ketika berinteraksi dengan fase diam yang sangat polar itu interaksinya kuat atau tidak? Ayo. Tidak, Bu.
Nah, tidak, makanya dia akan keluar lebih dulu. Sebaliknya, kalau dalam analit itu ada komponen yang sangat polar, maka dia akan terelusi, akan keluar lebih lama, atau keluar terelusi akan terelusi lebih lama, atau keluar terakhir gitu ya. Nah, seperti itu. Maka pada kromatografi cair fase normal itu, kenaikan fase gerak, kenaikan kepolaran fase gerak akan menurunkan waktu elusi. Ya, increasing mobile phase polarity decrease elution times. Ya, jadi kenaikan kepolaran fase gerak itu akan menurunkan waktu elusi. Nah, gitu ya. Contohnya senyawa polar ini akan tertinggal lebih lama dengan sendirinya. Tadi sudah dijawab ya teman Anda. Jika senyawanya itu, komponennya itu polar, maka dia akan tertahan lebih lama karena dia sudah larut sempurna dengan fase diam yang polar itu. Karena fase normal kan. Nah, yang kedua adalah fase terbalik. Nah, kalau fase terbalik ya berarti kebalikannya. Fase diamnya kurang polar, fase geraknya yang lebih polar. Nah, gitu ya. Fase diam yang kurang polar itu contohnya apa? Untuk fase diam golongan senyawa hidrokarbon ya. Kemudian fase fase gerak yang kurang polar ya, yaitu yang air metanol ini ya. Maaf, yang polar adalah air dan metanol, kebalikannya. Maka kaidahnya apa? Penurunan kepolaran fase gerak akan meningkatkan waktu elusi. Penurunan kepolaran fase gerak akan meningkatkan waktu elusi, ya. Jadi kalau fase geraknya itu semakin berkurang kepolarannya, maka justru waktu elusinya semakin cepat. Kenapa? Karena komponennya tentu akan cenderung larut ya, cenderung lebih mudah larut pada fase geraknya. Jadi prinsipnya gini mahasiswa sekalian, Anda harus pastikan kepolaran fase gerak dan fase diam ya. Kalau analit itu kepolarannya sama dengan fase gerak, maka dia akan cepat keluar. Atau kalau kepolaran analit itu jauh berbeda dengan fase diam, dia juga akan cepat keluar. Berarti kan tidak tertahan lebih lama gitu ya. Baik ya, kemudian nih, ini contohnya, ini contoh kaidahnya ya. Ini misalkan ada 2 kromatogram ya. Gini, ada analit ya, ada komponen ya. Di mana kepolaran A lebih besar dari kepolaran B, lebih besar dari kepolaran C. Jadi analit A, B, C ini yang paling polar yang mana? Yang A ya. Jika komponen ini bercampur, hendak dipisahkan dengan kromatografi cair fase normal. Berarti kalau fase normal kan fase diamnya lebih polar ya. Mana yang keluar dulu? Nah, ternyata yang keluar dulu adalah A. Nah, ya. Ini yang keluar, sorry, yang C yang keluar dulu ya. Ini semakin lama time-nya itu ke arah sana, semakin lama semakin cepat ya. Nah, kalau bagaimana kalau dikerjakan dengan kromatografi fase terbalik, maka ketika fase terbalik berarti A-nya yang sangat polar itu pasti akan keluar dulu karena fase diamnya kan non polar, enggak cocok kan? Enggak larut kan, maka dia akan keluar dulu. A ini keluar dulu. So, coba dicek ya. Jadi kalau semakin ke kanan tanda panah itu menunjukkan dia lebih lama ya waktunya. Nah, bagaimana dengan kalau begini? Kenaikan kepolaran fase gerak itu juga akan mempengaruhi waktu elusinya. Nah, ternyata akan seperti ini hasilnya. Nah, seperti itu ya mahasiswa sekalian. Bisa dipahami ya sampai sini? Bisa, Bu. Ya. Beberapa jenis